Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-mani bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berkumpul semuanya di sini. Ini perjumpaan pertama kita. Iya kan Ibu ya? Mungkin kebanyakan ini baru pertama kali kita bertemu, baru melihat saya. Mungkin ada beberapa yang sudah seperti Bulis. Bulis sehat Bulis? Kalau Bulis mungkin sudah pernah melihat saya sebelumnya. Ini Bulis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu dengan Bulis ini. Semoga selalu sehat Bulis. Tapi alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini. Jadi meskipun tidak secara langsung ya. Alhamdulillah. Untuk kebanyakan ibu-ibu yang lain mungkin baru pertama kali kita bertemu, tidak masalah. Ini semoga menjadi awal yang baik buat kita semuanya. Semoga kedepannya Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Ini kemarin ibu-ibu semuanya sudah mengikuti pengarahan kan Ibu ya di pekan lalu di hari Sabtu malam dengan Ustadz Syafiq. Ada yang belum mengikuti Om? Saya belum Ustadz. Belum Om ya? Tapi sempat mengikuti rekamannya juga nggak Om? Belum full sih, belum full ikut. Belum full. Nggak masalah. Jadi kemarin itu ketika pekan lalu itu memang belum mulai belajar. Tapi di sana ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan program kita. Nanti mungkin bisa disimak lagi Om ya. Atau mungkin nanti saya nggak tahu untuk rekamannya Syafiq kemarin. Atau mungkin saya share rekaman yang untuk yang angkatan sebelumnya. Nanti insya Allah saya share. Gitu Om ya. Nanti ya saya share di kelas insya Allah supaya nanti lebih jelas tentang program-program kita. Baik. Untuk pertemuan pertama ini sebenarnya rencana ini langsung masuk ke bab pertama. Tapi sebelumnya kemarin sudah disampaikan mungkin ketika pengarahan kita kan belajarnya hanya sepekan sekali kan Ibu ya? Ya. Sepekan sekali durasinya singkat sekali, hanya 1,5 jam. 1,5 jam, 1 pekan sekali. Itu sebenarnya kalau untuk belajar bahasa 1,5 jam, 1 pekan sekali itu sangat kurang. Karena mungkin disampaikan sebelumnya oleh Ustaz Syafiq, nggak tahu disampaikan atau tidak. Sebenarnya belajar bahasa itu sama dengan anak kecil yang baru belajar bicara. Harus banyak mendengar, harus banyak melihat, harus banyak mencoba praktek. Nanti mencoba salah-salah lalu dibetulkan, lalu mencoba lagi, memperhatikan, mendengar, dan seterusnya seperti itu. Jadi harus sering sebenarnya kalau belajar bahasa seperti itu. Iya atau iya Ibu? Iya. Pilihannya hanya 2, iya atau iya. Jawabannya harus iya. Tapi kita dengan keterbatasan kita hanya bisa belajar bertemu. Untuk belajar itu sepekan sekali dan itu hanya 1,5 jam. Maka dari itu kita berusaha untuk
kita berusaha untuk menutupi kekurangan kita itu. Kekurangan kita yang hanya sepekan sekali dan hanya 1,5 jam durasinya. Kita mencoba untuk menutupi kekurangan itu, setidaknya ya mengurangi lah agak supaya lebih mendingan. Dengan cara apa? Di antaranya dengan cara tugas. Jadi setiap pekan nanti kita ada tugas ibu-ibu ya, supaya kita berinteraksi dengan bahasa Arab itu tidak hanya betul-betul ketika hari Sabtu ini dan hanya 1,5 jam ketika kita bertemu. Jadi selama 1 pekan itu tetap ada waktu kita berinteraksi dengan bahasa Arab. Begitu ibu ya, ada tugas. Tugasnya ada tugas tulis dan tugas hafalan. Kan kemarin dijelaskan ya, tugasnya ada tugas tulis dan ada tugas hafalan. Untuk tugas hafalan itu menghafal apa? Menghafal kosakata yang ada di kamus. Hafalannya bagaimana? Nah, nanti yang kita hafal itu adalah bab atau pelajaran yang akan kita pelajari pekan depan. Seperti kemarin ini kan, sekarang rencananya kita mempelajari bab pertama atau pelajaran pertama. Seharusnya sebelumnya kita sudah menghafal pelajaran pertama. Dan alhamdulillah tadi ibu-ibu kebanyakan sudah menyetorkan hafalannya. Alhamdulillah. Fatahallahu alaikunna. Tadi ada yang tanya, beberapa ada yang tanya. Fatahallahu alaikunna abwabal ilmi wal amal. Itu artinya apa? Ya Om, ada yang tanya tadi Om. Dan belum saya jawab. Dijawab tidak Om? Jawab, Tat. Dijawab. Jawab dong Ustadz, saya mau tahu. Baik. Fataha itu artinya apa Om? Membuka. Membuka. Kalau al-fatih atau al-fatihah itu pembuka. Kalau miftah itu alatnya, kunci, alat untuk membuka. Kalau fataha itu membuka. Fatahallahu, Allah membukakan. Semoga Allah membukakan. Abwab itu jamak dari bab. Bab tadi mungkin sudah dihafalkan ibu-ibu tadi. Babun, artinya apa Om? Babun, artinya apa tadi Om? Di kosakata tadi. Pintu. Pintu. Babun itu pintu. Kalau abwab itu bentuk jamaknya. Abwab ilmi wal amal, pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu amal. Semoga Allah membukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu amal kepada antuna semuanya. Amin. Enggak ada yang bilang amin. Amin. Baik, tadi sampai mana? Ada tugas Om ya, tugas. Alhamdulillah tadi beberapa sudah mengumpulkan tugasnya, dan kalau misalkan belum nggak apa-apa, nanti disusulkan. Kalau bisa secepatnya. Nanti insya Allah akan kita lihat kamus, bagaimana kamus. Dan nanti selain, setorannya untuk sementara tadi saya sampaikan setorannya pakai WA dulu Om ya, nggak masalah. Mungkin nanti berikutnya nanti akan kita jelaskan insya Allah pekan depan. Kalau sudah siap insya Allah kita mungkin nanti setoran tugas-tugas itu untuk lebih rapi pakai Classroom, Google Classroom. Mungkin nanti akan kita jelaskan juga nanti insya Allah pekan depan saja. Tapi kalau sekarang dan untuk pekan depan ini kita menggunakan WA dulu, nggak masalah. Berikutnya, selain tugas hafalan kita juga ada tugas tulis ibu-ibu. Tugas tulis itu nanti setiap kali setelah saya belajar, nanti kita akan sampaikan tugas tulis yang harus dikerjakan di rumah mana saja. Ini belajarnya di rumah juga. Maksudnya dikerjakan sendiri, tidak kita bimbing di kelas. Jadi nanti ada tugas tulis, dikerjakan sendiri, ditulis, lalu difoto dan dikumpulkan. Gitu ibu ya. Itu terkait dengan tugas. Sedangkan grup kita ada 2, jadi grup kelas itu untuk mendukung proses belajar mengajar kita, yang satu lagi grup info itu khusus untuk info saja, info misalkan jadwal masuk, jadwal libur, jadwal misalkan ujian dan lain sebagainya. Tapi kalau terkait dengan pembelajaran di kelas itu dibahasnya di grup kelas. Di grup kelas itu khusus hanya kelas kita saja di dalamnya. Baik. Subhanallah. Ada pertanyaan mungkin Ibu terkait dengan tugas? Hal min soal?
Tidak ada. Ini coba saya absen dulu Ibu ya. Ibu Deviani lam tahdur. Sepertinya beliau tadi bilang dalam perjalanan gitu, Om. Ibu Deviani lam tahdur. Summa Ibu Diana Paramita. Hadir Ustadz. Hadirah. Kalau hadir itu untuk laki-laki Om ya. Hadir itu kita bukan pakai bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada perbedaannya. Hadir pakai ha. Kalau dalam bahasa Arab hadir itu untuk mudzakkar, untuk laki-laki, dan hadirah untuk muannas. Gitu ya? Iya, baik Ustadz. Saya aqra lakunna kashfal hudur man du'a yasmuha, siapa yang disebut namanya faltaqul hadirah, hendaknya bilang hadirah. Sekali lagi coba Om. Ibu Diana Paramita. Hadirah. Fatahallah alaik. Ba'daha Ibu Luli Kusdiawati. Hadirah. Amirah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ba'daha Rizki Ibu Rizki Amelia. Hadirah Ustadz. Amirah. Allah alaik. Ba'daha Ibu Sakinah. Hadirah Ustaz. Wafaqatullah. Nah, ba'daha Ibu enggak, ini Mbak Salma Nur Zuraidah. Lam tahdur. Salma lam tahdur. Ba'daha Ibu Sulistiawati. Saya manggilnya Bu Sulistiawati atau Bulis gitu saja, Om? Iya, boleh aja. Boleh yang mana, Om? Boleh Bulis, boleh singkatnya aja, Tat. Bulis. Fatahullah alaik. Ini beliau Fatahullah alaik. Bulis ini ternyata di sini paling senior, Om ya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semua. Amin. Paling tua tadi. Nah, kan senior itu bukan berarti tua kan, Om? Enggak apa-apa, Tat. Enggak masalah, Om. Enggak masalah. Baik, nastamir. Ba'daha Butin Martini. Hadirah. Ustazah. Fatahullah alaik. Ba'daha wa qismatul azizah. Hadirah Ustadz. Hadirah. Nampaknya nama ini cuplikan dari ayat ini. Nastamir. Yulfia, Ibu Yulfia Fitri. Hadirah Ustaz. Hadirah. Fatahullah alaik. Berarti yang lam tahdur, yang belum hadirah ada dua ya. Labas. Semoga untuk pertemuan berikutnya bisa bergabung dengan kita. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Ini awal perjumpaan kita, dan semoga selamanya kita bisa istiqomah sampai selesai program ini. Amin. Ini terutama yang mbak-mbak ya, ini yang muda-muda. Biasanya kalau yang ibu-ibu 40 tahunan ke atas ini biasanya malah istiqomah. Ini yang mbak-mbak ini juga harus jangan kalah semangat dengan ibu-ibu malah. Gitu, Om ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik, kita coba lihat tadi yang disetorkan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menghafal. Nanti kenapa kok kita buka lagi ini? Kan tadi sudah dihafal. Ya, ini maksudnya nanti untuk pelajaran supaya ketika bab-bab berikutnya, pelajaran-pelajaran berikutnya kita menghafalnya lebih bagus dan lebih rapi dan tepat gitu ya. Pertama, ketika kita menghafal, oh ya, ini hafalan ini kamus kita ini nanti itu terdiri dari kosakata, al-mufradat itu kosakata, dan ada bagian kedua al-asalib, selalu seperti itu. Jadi setiap bab itu ada kosakata al-mufradat bahasanya di sana, dan ada al-asalib. Al-asalib itu maknanya ungkapan nih, Ibu. Uslub. Jamaknya al-asalib. Al-asalib itu ungkapan-ungkapan. Jadi semuanya dihafal, baik kosakata dan al-asalib. Gitu Ibu ya. Al-mufradat itu dihafal, al-asalib juga dihafal. Begitu Ibu ya.
Jadi jangan sampai dilewatkan. Nanti misalkan, oh ini dikira cuma satu halaman, ternyata halaman berikutnya masih ada. Wadih, jelas? Jelas, Ustaz. Berikutnya, nanti ketika kita menghafal, itu jangan buru-buru, Ibu-Ibu. Tenang saja, nggak masalah. Jangan grogi. Kita ketika menghafal, itu kita yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah tulisannya. Jadi jangan hanya fokus pada bunyinya, tapi perhatikan baik-baik tulisannya terlebih dahulu. Ini jenis huruf apa dan panjang atau pendek. Gitu Ibu ya. Sekali lagi, ini ketika kita hendak menghafal, betul-betul perhatikan tulisannya terlebih dahulu. Jangan buru-buru langsung fokus ke bunyinya. Tapi perhatikan betul-betul tulisannya, ini hurufnya huruf apa dan panjang atau pendek. Jadi panjang pendeknya itu jangan sampai salah. Ketika kita mengucapkannya, ketika kita sudah lihat tadi tulisannya, baru kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan, harus sesuai dengan tulisannya. Ini huruf H atau H, panjang atau pendek. Gitu ya, Beb ya? Ini huruf Qaf atau Kaf, Shad atau Sin. Jadi seperti itu, jangan sampai salah. Jangan sampai salah huruf dan jangan sampai salah panjang pendeknya. Karena itu nanti akan berpengaruh. Pertama, berpengaruh kepada arti. Berpengaruh kepada arti. Nanti kalau misalnya yang kita hafalkan ternyata lafadznya salah, artinya jadi kurang tepat kan juga kurang bagus kan Ibu ya. Selain itu juga faedahnya ketika kita nanti hendak menulis. Ketika kita nanti mau menulis, kalau kita tidak melihat tulisannya, pasti kita kan berpaku atau berpatokan pada hafalan kita kan Ibu ya? Ya atau iya? Ya, Ustaz. Kalau kita hendak menulis dan kita tidak melihat tulisannya, pasti kita berpaku dan berpatokan pada hafalan kita. Kalau kita mengucapkannya salah huruf dan salah panjang pendeknya, nanti kita nulisnya juga salah. Ya atau iya? Ya. Makanya ketika kita menghafal kosakata, pertama kali perhatikan tulisannya dulu, sudah jelas, sudah betul tulisannya, jenis hurufnya apa, panjang pendeknya, baru kita ucapkan sesuai dengan tulisan tersebut, baru kita hafalkan, kita ulang-ulang. Jelas Ibu ya, insya Allah? Jadi kita hafalkan pertama, misalkan ad-darsul awal, pelajaran pertama, al-mufradat, hadza, ini, man, siapa, najmun, bintang, babun, pintu, qamisun, pakai shad qamisun, kemeja, kursiyun. Ini kalau misalkan panjang ya panjang, sarirun, yaitu roknya panjang. Kalau maktabun pendek semuanya, jangan karena sebelumnya sarirun jadi maktabun. Biasanya ikut-ikutan seperti itu kan Om? Ikut-ikutan sebelumnya. Dan jangan sampai saling mempengaruhi. Maktabun, miftahun, taknya panjang. Jangan sampai kita baca pendek, miftahun. Biasanya awal-awal kita menghafal seperti itu. Jadi hati-hati. Miftahun, taknya panjang. Jangan sampai dibaca pendek semuanya, miftahun. Mindilun, ini juga ada panjangnya. Dalnya panjang. Jangan hanya mindilun. Gitu Ibu ya? Jadi yang panjang tetap dipanjangkan, yang pendek juga tetap pendek, jangan dipanjangkan. Begitu Ibu ya? Insya Allah jelas ya? Jelas. Juga jangan sampai salah harokat. Misalkan rojulun. Rojulun, apa makna rojulun? Laki-laki. Laki-laki. Jangan sampai kita salah membaca harokatnya. Jadi rijulun gitu ya. Kalau rijulun, apa makna rijulun? Kalau rijulun itu kaki. Ya. Ini mirip kan lah kaki laki-laki. Rojulun, rijulun. Ini hati-hati, salah sedikit harokat. Rojulun, kalau rojulun maknanya lelaki. Kalau rijulun kaki. Jadi jangan sampai salah harokat gitu Ibu ya. Hati-hati. Jadi panjang pendeknya hati-hati. Juga ini harokatnya jangan sampai salah. Berikutnya, misalnya di sini ada kalbun, ini nomor 20, kosakata ke-20 itu kalbun. Apa makna kalbun?
Anjing. Dog ya. Itu. Anjing. Baik. Kalbun. Ini jangan sampai salah membaca hurufnya. Kalbun. Kalau kalbun itu anjing, dog. Nah. Tapi kafnya ini jangan sampai kita baca qaf atau terbalik, qaf jangan sampai kita baca kaf. Qalbun. Kalau qalbun itu apa, Om? Hati. Hati. Ini jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Qaf dan kaf ini jangan sampai tertukar. Kalau tertukar bahaya ini. Misalkan kita ingin apa, Om? Ingin menyampaikan kepada pasangan kita, ke suami kita misalkan, anta qalbi, you are my heart gitu. Anta qalbi. Kalau misalkan salah huruf, jadi anta qalbi kan repot kan, Pak? Jadi jangan sampai salah huruf, hati-hati. Kemudian contoh misalkan di sana, kalau kaf itu berdesis namanya ka. Kalau qaf itu tebal, ko. Mungkin satu contoh lagi misalkan nomor 22 di sana, kosakata ke-22, jamalun. Ma makna jamal? Unta. Jamal itu pendek semuanya. Jamal jangan sampai dibaca jamalun. Nah, maknanya jadi berbeda nanti. Jamalun. Kalau jamal mimnya panjang itu maknanya keindahan. Suatu keindahan. Jamalun itu suatu. Tapi di sini unta itu pendek semuanya. Jamalun. Gitu ya, Beb ya? Jamalun. Jadi hati-hati ketika menghafal itu jangan hanya yang penting bunyinya mirip, tapi kita pastikan dulu tulisannya. Ini hurufnya huruf apa, harokatnya apa, dan panjang pendeknya. Baru setelah itu kita ucapkan persis sesuai tulisannya. Gitu ya, Ibu ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Berikutnya di sana al-asalib atau ungkapan ya, Pak. Al-asalib. Baru dihafal juga. Ma hadza, apa ini? Ahadza kitabun? Apakah ini kitab? Atau apakah ini buku? Naam, hadza kitabun. Ya, ini buku. La, hadza qalamun. Tidak, ini pena. Jadi kalau misalkan ungkapan seperti ini atau percakapan itu intonasi itu sangat berpengaruh, Ibu-ibu. Intonasi itu sangat berpengaruh. Jadi kalau pertanyaan ya intonasinya bertanya, gitu Ibu ya. Ya, Ustaz. Kalau misalkan Mas bertanya mahada, kalau itu kan bukan bertanya. Mahada, itu baru bertanya. Jadi itu intonasi juga berpengaruh. Mungkin kalau di awal-awal ini nggak masalah, Ibu-ibu. Misalkan masih intonasinya belum terbiasa, nggak masalah. Nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah Allah memberikan kemudahan. Untuk berikutnya, berarti pekan ini, nanti kalau misalkan yang belum disetorkan, nanti disetorkan, disusulkan yang pelajaran pertama. Nanti untuk pekan ini, tugas hafalannya adalah ad-darsu tsani, pelajaran kedua. Itu tidak banyak kosakatanya. Ya kan, Ibu? Cuma 5 itu. Cuma 5, jadi nanti dihafalkan seperti tadi. Dari step-stepnya yang saya sampaikan tadi. Ad-darsu tsani, al-mufradat, dzalika, ingat, dzalnya panjang, dzalika. Itu untuk lelaki ya. Imamun, imam. Mimnya panjang ya. Imamun. Jangan hanya imam gitu saja. Tapi imamun. Tapi kalau bahasa Indonesianya memang tidak panjang. Imam. Sukkarun, ada tasydidnya. Sukkarun. Labanun, hajarun, pendek-pendek semuanya. Kemudian al-asalib. Madzalika? Adzalika hajarun. Coba ditirukan ya, Beb ya. Ini karirna ba'di. Kalau saya bilang karirna ba'di, maksudnya adalah ulangi setelah saya, ikuti saya. Gitu ya, Beb ya? Ya. Ini supaya tahu nanti. Atau dari atas. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Ma ma'na ad-darsu tsani? Pelajaran kedua. Baik. Nastamir. Al-mufradat. Al-mufradat. Dzalika. Dzalika. Ma ma'na? Itu untuk laki-laki. Ahsantuna. Ba'daha. Imamun. Imamun. Ma ma'na? Imam. Ba'dah. Sukkarun.
Sukarun. ما معنى؟ Gula. Gula. sugar sugar. سكر. sugar. بعده لبن. Labanun. أحسنتن. ما معنى؟ Susu. milk. أحسنتن. بعده حجر. Hajarun. ما معنى؟ Batu. Ini pendek semua ya. Labanun, hajarun, sukarun, pendek semuanya. Jangan terpengaruh imamun, itu ada panjangnya. Nanti jadi berikutnya jadi ikut panjang, jangan. Berikutnya al-asalib. Al-asanib. Ma dzalika? Dzalika. Ma ma'na? Apa itu? Adzalika hajarun? Dzalika hajarun. Ma ma'na? Apakah itu batu? Ahsantun. نستمر. من هذا ومن ذلك؟ Man hadza wa man dzalika? ما معنى؟ Siapakah ini dan siapa itu? Kalau saya tanya ma ma'ana itu apa artinya gitu ya maksudnya? Ya Ustaz. ما معنى؟ طيب نستمر على الأخير. هذا مدرس وذلك إمام. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ahsantunna, fatahallahu alaikunna. Baik. Jadi seperti itu ya, nanti kalau setoran kosakata disebutkan al-mufradat, lalu katanya apa, artinya apa, katanya apa, artinya apa. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ibu-ibu kalau misalnya misalkan di sini masih agak penyesuaian, nggak masalah ibu-ibu, nggak masalah, jangan khawatir. Namanya kan awal-awal belajar pasti butuh penyesuaian. Jadi nggak masalah nanti kalau misalnya nanti bagaimana ini gimana, nggak masalah. Mungkin ada pertanyaan tentang hafalan kosakata, ibu-ibu? Hal min soal, apakah ada pertanyaan tentang hafalan kosakata? Tadi sepertinya ada yang bertanya mungkin di grup, kalau misalnya hafalnya tidak berurutan bagaimana? Sebenarnya akan lebih baik kalau menghafalnya berurutan. Karena mungkin kita ngeceknya juga lebih mudah dan mungkin juga lebih enak lah. Ini nggak perlu ngitung-ngitung ya, nggak perlu ngitung-ngitung. Tapi kalau misalnya susah sesuai dengan urutan, kalau misalkan susah betul-betul nggak bisa, nggak masalah. Tapi jangan sampai kurang jumlahnya, gitu ya. Nanti udah nggak berurutan tapi kurang-kurang kan repot kan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi diutamakan berurutan dulu, tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak masalah. Wadih? Wadih? Hal wadih? Apakah jelas? Wadih. Alhamdulillah. Sekarang kita coba masuk ke kitab Durusul Lughah, Ad-Darsul Awal. Silahkan coba dibuka kitabnya ibu-ibu sekalian. Kitab kita ini kan ibu-ibu sudah coba membuka PDF yang saya kirim. Sudah Ustaz. Sudah. Ini sebenarnya tadi ada yang bertanya juga, ini sebenarnya kitab yang kita pelajari apa? Ini kitab yang kita pelajari itu kitab Durusul Lughah sebenarnya, bukan yang lain. Kitab Durusul Lughah. Hanya saja ini kita sesuaikan ulang dan susun, kita rapikan ulang supaya lebih mudah untuk pembelajaran online. Di sana juga ada beberapa hal yang kita tambahkan, beberapa kaidah dan penjelasan yang tidak ada di kitab Durusul Lughah. Ini kita anjurkan untuk dicetak masing-masing. Tapi kalau misalnya tidak juga nggak masalah. Misalkan ibu-ibu belajarnya pakai tablet gitu, udah buka tablet aja PDF-nya, itu kan ya nggak masalah. Itu kan sama saja, nggak masalah. Tapi kalau misalnya bisa dicetak mungkin akan lebih baik, nanti bisa lebih leluasa dicoret-coretnya, diberi catatan, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak mau misalkan
nggak usah lah ini. Ini saya sudah punya kitab Durusul Lughohnya, nggak masalah. Kitab Durusul Lughohnya sebenarnya intinya sama, hanya kita tambahkan beberapa penjelasan dan kaidah saja. Gitu Ibu ya, jelas semuanya Insya Allah. Jelas. Insyaallah. Baik, coba kita buka Ad-Darsul Awal, bab 1 atau pelajaran pertama. Pelajaran pertama ini di sana ada apa saja? Insya Allah di sana ada 2 pembahasan. Baik. Di bab 1 ini atau pelajaran pertama ini ada 2 poin pembahasan atau mabahasani. Al-mabahasul awal, pembahasan pertama tentang hadza. Hadza sebagai ismul isyarah lil mufradil mudzakkar al-qarib. Sedangkan pembahasan kedua tentang adawatul istifham, beberapa kata tanya. Beberapa saja, beberapa kata tanya. Hanya 2 pembahasan itu saja. Coba kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama tentang hadza. Kalau saya tanya ibu-ibu, ma ma'ana hadza? Ini. Ini. Itu kalau di dalam bahasa kita, hadza bima'na ini. Hadza bima'na ini. Hadza ini. Kalau di dalam bahasa Arab, nanti di sana disebutkan penjelasannya ismul isyarah. Ismul isyarah. Ismul isyarah itu apa ibu-ibu? Tunjuk jarak dekat. Isyarah. Isyarah itu dari kata asyara yushiru. Mungkin ini juga sudah jadi bahasa kita kan ibu-ibu? Isyarat. Iya kan ibu-ibu? Sudah menjadi serapan dalam bahasa kita. Iya. Isyarat itu dari kata isyarah. Isyarah itu maksudnya menunjuk. Asyara yushiru itu menunjuk mana? Menunjuk. Jadi ismul isyarah itu maksudnya adalah kata tunjuk. Ini kalau di dalam bahasa kita kan juga kata tunjuk kan ibu ya? Sama. Hadza itu ismul isyarah. Ismul isyarah. Oh ya ibu-ibu, kita untuk belajar bahasa Arab kita belajarnya itu tidak banyak fokus kepada mengartikan. Jadi yang kita jadi patokan itu bukan artinya, tapi kita pahami istilah-istilahnya. Karena kita kan belajar bahasa Arab ya, bukan belajar bahasa Indonesia. Jadi nanti kita biasakan istilah-istilah di dalam bahasa Arab ini. Jadi supaya tidak bergantung pada terjemahnya. Karena ismul isyarah tadi apa ibu-ibu? Kata tunjuk. Jadi hadza itu termasuk ismul isyarah gitu ibu ya. Ismul isyarah yang digunakan untuk menunjuk apa? Lil mufradil mudzakkaril qarib, yang digunakan untuk menunjuk al mufrad. Mufrad itu apa? Mufrad itu tunggal. Tunggal. Mudzakkar itu apa? Laki-laki. Laki-laki. Qarib ini juga sudah menjadi bahasa kita kan ibu ya? Sudah serapan bahasa kita. Karib. Mungkin sahabat karib. Itu dari bahasa qarib ini om. Qarib itu dekat. Tapi sebenarnya banyak sekali bahasa kita yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Makanya seharusnya belajar bahasa Arab itu mudah. Kan gitu ibu ya? Insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Amin. Berarti hadza ini tadi bagaimana? Hadza itu ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril qarib. Kata tunjuk untuk menunjuk kata tunggal laki-laki dan dekat. Gitu Ibu ya? Lil mufradil mudzakkaril qarib. Bingung tidak Ibu? Ulangi lagi Ustaz. Hadza itu adalah ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril qaribi. Kata tunjuk untuk menunjuk kata mufrad tunggal, mudzakkar dan qarib dekat. Mudzakkar tadi apa? Laki-laki. Laki-laki. Ingat istilah mudzakkar ya. Mudzakkar itu menunjukkan laki-laki. Itu berarti maaf Ustaz nanya. Jadi tafadhal. Jadi yang haza itu memang khusus tunggal, dekat dan laki-laki gitu. Betul. Kalau misalkan nanti bukan mufrad, bukan tunggal, misalkan jamak, nanti ada lagi kata tunjuk yang lain bentuknya. Kalau misalkan ini mudzakkar, untuk mudzakkar saja, berarti kalau untuk muannats untuk perempuan
beda lagi kata tunjuknya. Ini lil qarib, lil qarib kan namanya ini kan maknanya tadi ini itu menunjuk sesuatu yang dekat kan, Om ya? Berarti nanti kalau jauh nanti ada sendiri ismul isyarahnya gitu, Om ya? Wadih? Wadih? Bingung tidak? Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan, tidak masalah. Karena ini Hal min saya soal? baru-baru Nah, pertama. nggak masalah, Om. Jadi masih ya masih bisa. Nah, nggak masalah, Om. Kita semuanya ini belajar dari awal, dari dasar. Jadi kalau misalnya kurang jelas, nggak masalah. Silahkan ditanyakan gitu, Om ya. Jangan takut, jangan khawatir. Nah, Itu kalau yang dekat itu maksudnya jarak ya? Bukannya dekat kedekatan bukan kedekatan hubungan. Oh, ini sehati gitu, bukan. Tapi ini jarak. Kalau kita katakan, kalau dalam bahasa kita kan juga demikian kan, Om? Kalau ini kita menunjuk sesuatu yang dekat. Kalau yang jauh kita bilangnya apa? Itu. Dalam bahasa Arab kan juga beda juga kan, Om? Iya. Nah, seperti itu. Hada itu untuk yang menunjuk yang dekat. Qarib. Kalau Small benda H. Ustaz, maksudnya apa? Ini kan lelaki-laki. Oh, nah, nanti insya Allah akan kita jelaskan. Jadi di dalam bahasa Arab itu pengelompokan mudzakkar dan muannas, laki-laki perempuan itu tidak hanya berlaku pada makhluk hidup, tidak hanya berlaku pada manusia dan hewan, tidak. Tapi nanti insya Allah akan kita bahas di beberapa bab berikutnya, mudzakkar dan muannas itu juga berlaku pada semuanya, termasuk benda. Gitu, Om ya? Itu dalam bahasa Arab demikian. Jelas? Wadih? Ada lagi yang ditanyakan? Nggak masalah, silahkan. Ibu-ibu kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan. La yujad? Tidak ada? Mafi? Mafi soal? Tidak ada pertanyaan? Mafi? Tidak ada, Ustaz. Maafi. Maafi. Tayyib. Satu lagi tambahan, dan ism isyarah hadza ini bisa diterapkan baik pada ismun aqil maupun ghairu aqil. Aqil itu maksudnya apa, Ibu? Berakal. Aqil itu berakal, aqilun berakal. Kalau ghairu aqilin tidak berakal. Ini hadza ini bisa kita terapkan pada yang aqil dan ghairu aqil. Coba kita lihat contohnya. Tayyib. Di sana ada susunan kalimat hadza kitabun. Karirna ba'di. Ikuti saya. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Marratan ukhra. Sekali lagi. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ma ma'na hadza kitabun? Ini Ini kitab. adalah buku. Ini adalah sebuah buku atau Sebuah kitab. buku. Ahsantun. Hadza ini tadi ismul isyarah, ya kan Ibu ya? Hadza ini ismul isyarah lil mufradil mudzakkar al qarib. Lil mufrad mudzakkar qarib. Sedangkan kitabun ini kata yang ditunjuk. Ini kalau saya tanya, ini aqil atau ghairu aqil? Ghairu aqil. Ghairu aqil. Ahsantun. Ini contoh penerapan hadza pada ghairu aqil yang tidak berakal. Jelas ya, Ibu ya? Jadi hadza ini bisa diterapkan pada yang tidak berakal. Bisa juga kita terapkan pada aqil. Misalnya bagaimana? Karirna ba'di. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Marratan ukhra. Sekali lagi. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ma ma'na hadza tabibun? Ini adalah seorang dokter. Ini adalah seorang dokter. Ahsantunna. Hadza ini tadi ismul isyarah. Kata tunjuk ismul isyarah lil mufradil mudzakkiril qarib. Sedangkan tabibun ini kata yang ditunjuk, al-musyar ilaih. Kata yang ditunjuk ini kalau saya tanya tabibun itu ghairu aqil atau aqil? Aqil. Aqil, jelas. Ini tabibun itu aqil. Ini di sini ada Bu Dokter di sini. Tidak Tidak ada, ada, Ustaz. Tidak ada. Yakin tidak ada. Biasanya diam-diam saja kalau ditanya gitu.
Biasanya kan ada Bu Dokter. Ini kalau misalkan tabibun, ini saya tanya akil atau ghairu akil, kalau jawabnya ghairu akil nanti tersinggung dia. Tapi ini akil ya, jelas ya. Tabibun ini ismun akil yang berakal. Jadi hadza itu bisa kita terapkan baik pada ismun akil maupun ghairu akil, baik yang berakal maupun tidak berakal. Wadih? Jelas Ibu? Bingung tidak? Baik, kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Hal min soal? Naam? Boleh tanya? Naam, tafadhal. Tadi saya maksudnya saya baru yang antara ghairu akil sama akil. Kalau saya membedakannya, maksudnya ini dia menunjukkan kata benda gitu ya? Apa? Maksudnya kata benda itu maksudnya bukan kata kerja gitu. Sama benda mati. Ya. Jadi ghairu akil itu kan tidak berakal, berarti yang maksudnya benda mati gitu. Betul. Nah, yang tabibun itu kan akil dan akil. Jadi benda juga. Hidup, gitu. Ya benda tapi yang hidup gitu. Betul. Kayak gitu ya. Naam. Jadi ini diterapkan pada isem ya. Jadi gini, nanti terlalu dini nggak ya saya jelaskan. Nanti di dalam bahasa Arab itu kata itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis kata. Ada ismun. Ismun itu mungkin seringkali kita sebutnya kata benda. Jadi kitabun, tabibun ini isem. Termasuknya isem. Gitu kan namanya? Lalu nanti ada fi'lun. Fi'lun itu kata kerja kalau dalam bahasa kita. Fi'lun. Dan yang terakhir ada harfun. Jadi dalam bahasa Arab ada 3 jenis kata. Ismun, lalu fi'lun, dan harfun. Ismu, jadi hadza itu memang ism dan digunakan untuk menunjuk ism. Gitu ya. Biasanya kata yang ditunjukkan memang benda kan ya? Ya atau iya? Iya. Kan kalau kita bilang ini berarti kata yang ditunjuk itu biasanya kata benda, baik itu hidup maupun mati. Ya atau ya? Iya. Hadza juga demikian. Gitu ya, Bapak ya? Wadih? Alhamdulillah. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan, nggak masalah. Kalau binatang itu yang akil apa yang tidak berakal? Kalau binatang gimana? Akil atau ghairu akil? Hayo loh. Akil. Apa? Akil. Ya ghairu akil. Ghairu akil. Tidak berakal. Jadi binatang itu ghairu akil gitu ya. Lalu yang berakal itu siapa saja? Manusia. Termasuk yang mukallaf, yang dibebani syariat. Misalkan ada jin dan juga malaikat, gitu ya. Jin dan malaikat kan dibebani syariat, itu berakal. Manusia, jin, malaikat itu akil. Kalau ghairu akil, ya selain itu, gitu ya. Jadi hewan termasuk ghairu akil. Wadih? Syukran. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, nastamir. Kita lanjutkan. Nastamir? Nastamir safha ba'da. Baik. Di sana ada beberapa contoh penerapan. Di halaman berikutnya ada beberapa contoh penerapan ism isyarah. Coba ya, kita seperti biasa. Ana aqra wa antunna tukarirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Karirna ba'ani. Ikuti saya. Hadza baitun. Hadza baitun. Marratan ukhra. Hadza baitun. Hadza baitun. Ma ma'na hadza baitun? Ini adalah rumah. Ini adalah sebuah rumah. Ahsantun, sesuai dengan gambarnya. Nastamir. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Marratan ukhra. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ma ma'na hadza masjidun? Ini adalah sebuah masjid. Ahsantun. Nah, ini juga sudah jadi bahasa kita ya. Masjid ya masjid, ya atau ya?
Iya. Maksudnya Mas ini tidak ada masalah insya Allah. Tapi tulisannya mungkin kita selama ini masjid itu masjid ya. Tapi kalau tulisannya dalam bahasa Arab gimana? Pendek semuanya seperti itu. Masjidun. Gitu yuk ya. Baik, nastamir. Hadza babun. Ada babun. Marratan ukhra. Kalau saya bilang marratan ukhra maksudnya sekali lagi gitu ya, Ibu ya. Marratan ukhra. Hadza babun. Hadza babun. Ma ma'na hadza babun? Ini adalah sebuah pintu. Ahsantunna. Thumma hadza kitabun. Hadza kitabun. Ma ma'na hadza kitabun? Ini adalah sebuah buku. جيد فتح الله عليكن نستمر هذا قلم Ada qalamun. Itu bacanya kalau pendek-pendek ya qalamun. Biasa kadang kita agak ketarik-tarik jadi qalamun, enggak qalamun gitu ya. Coba marratan ukhra. Hadza qalamun. Ada qalamun. Ma ma'na hadza qalamun? Ini adalah sebuah pena. Ahsantunna. Pulpen sama pena sama saja kan, Mas? Pulpen, pena. Sama. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia yang baku apa? Pulpen atau pena? Pena. Baik, nastamir, enggak masalah. Karena ba'diyah, hadza miftahun. Ada miftahun. Jadi taknya panjang, miftahun. Jangan sampai dibaca pendek, jangan sampai dibaca miftahun. Baik, miftahun gitu ya. Karena ba'diyah, hadza miftahun. Hadza miftahun. Ma ma'na hadza miftahun? Ini adalah sebuah kunci. جيد. Ini adalah sebuah kunci. Nastamir. هذا مكتب. Kitabun. مرة أخرى. هذا مكتب. Ada maktabun. ما معنى هذا مكتب؟ Ini adalah sebuah meja. Ini adalah sebuah meja. أحسنتن. نستمر. هذا سرير. Ada sarir. ما معنى هذا سرير؟ Ini adalah sebuah dipan. Dipan atau ranjang ya. Bukan kasur itu ya. Jadi memang di sana ada kasurnya tapi yang dimaksud di sini gambarnya adalah tempatnya, tempat kasur itu, dipan atau ranjang. Mustamir. Hadza kursiyun. Ada kursiyun. Marratan ukhra. Hadza kursiyun. Ada kursiyun. Ma ma'na hadza kursi? Ini adalah sebuah kursi. Ini juga sudah menjadi bahasa kita, kursiyun. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi di sana tulisannya, ingat kursiyun ada ya dan bertasydid, kursiyun, gitu ya Ibu ya. Baik. Insya Allah tidak ada kendala Ibu ya tentang di sini entah kosakatanya atau penerapan ism isyarah hadza. Kalau misalkan ada pertanyaan, tafadhol. Hal min soal? Ada pertanyaan? Bagaimana? Sekali lagi, Om. Afwan. Ada pertanyaan? Sepertinya barusan ada. Tidak, Om. Tidak ada pertanyaan, Om. Tidak. Maaf ya, tayyib la yujad. Tayyib ini insya Allah tidak ada kendala ya, berarti semuanya tentang kosakata. Ini sebenarnya faedahnya di antara faedah kita menghafal kosakata di kamus sebelum mulai bab yang kita pelajari itu seperti ini. Jadi kita tidak apa istilahnya? Tidak bingung lagi ini artinya apa kan gitu Ibu ya. Jadi kita buka itu mempelajari itu sudah paham ini ini artinya ini artinya ini. Jadi lebih mudah kan Ibu ya. Dan mempersingkat waktu. Ayo. Nastamir. Yang ini belum diterangin ini. Ada watul astafham. Oh belum Om, santai Om. Setelah ini Om insya Allah. Sabar Om. Belum Om. Afan.
setelah ini, bab setelah ini. Gitu ya? Oh. Afan, bukan bab setelah ini, tapi halaman setelah ini maksud saya. Oh iya. Baik. Afan. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir safhah ba'daha, halaman berikutnya. Baik, di sana kita dikenalkan dengan istifham atau kata tanya. Di sini kalau halaman ini ada 2, nanti di halaman berikutnya nanti ada ditambah 1 lagi. Baik. Kata tanya yang pertama kali dikenalkan kepada kita adalah ma. Ma ma'ana ma? Apa? Saya tanya kok balik ditanya. Artinya apa? Ma bima'ana apa gitu ya. Ma artinya apa? Baik. Ma ini merupakan ism istifham. Ism istifham, kata tanya li ghairil aqil. Baik. Di sana dijelaskan dalam kurung ma itu ism istifham li ghairil aqil. Perlu digarisbawahi di sana li ghairil aqil. Jadi ma ini hanya diterapkan untuk menanyakan ghairul aqil. Gitu Ibu ya? Wadih? Seperti di dalam bahasa kita kalau tanya apa berarti apa itu yang ditanyakan biasanya yang tidak berakal kan Ibu ya? Kalau yang berakal kan kita pakainya man biasanya, siapa? Ya atau iya? Iya. Baik, contoh penerapannya bagaimana? Contoh di sana, karirna ba'di. Ma hadza? Ma hadza? Marratan ukhra. Ma hadza? Ma Hadza Hadza kitabun. kitabun. Ahsantuna. Jadi di sana kalau kita menanyakan suatu benda dan benda itu ghairu aqil, di sana yang ditanyakan kitabun. Betul, kitabun. Maka kita pakainya ma. Gitu ya, Ibu ya? Maka kita pakainya ma. Tapi kalau misalnya yang kita tanyakan itu aqil, kita tidak boleh memakai ma. Misalnya di sana contoh yang kedua itu yang salah. Ma hadza? Hadza tabibun. Tabibun itu kan aqil kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Tabibun itu aqil, maka kita tidak boleh menanyakannya dengan istifham ma, dengan kata tanya ma, nggak boleh. Gitu Ibu ya? Nggak bingung ya insyaallah? Wadih? Insyaallah. Wadih. Hal min soal, ada pertanyaan? Hal min soal? Maafi. Ada yang masih bingung, Ibu-ibu? Ma itu istifham, kata tanya yang hanya diterapkan untuk menanyakan ghairu aqil. Yakin ini Ibu-ibu tidak ada yang bertanya? Kalau misalkan betul Ibu-ibu, kalau misalkan ada yang bingung silahkan langsung ditanyakan, nggak masalah. Daripada nanti dipendam ini. Ibu-ibu kan biasanya suka memendam. Jadi ntar malah nggak bagus kan kalau lama-lama dipendam. Taib, nastamir. Istifham ba'dah berikutnya, kata tanya berikutnya adalah a. Ma makna a? Apakah? Ahsantuna. A ini kata tanya yang maknanya apakah. Seperti halnya dalam bahasa kita, kalau pertanyaan apakah, itu biasanya jawabannya kan ada 2 pilihan, ya atau ya? Bisa ya, bisa tidak. Ya, betul? Betul. Ayo. Dalam bahasa Arab juga demikian. Kalau Anda pertanyaan A, jawabannya bisa na'am, bisa la. Na'am, ma makna na'am? Iya. Ya. Kalau la? Tidak. Ini juga cara membacanya jangan sampai salah, ya. Na'am. Na'am, itu pendek semuanya. Na'am. Coba. Na'am, taib. Na'am. Jangan sampai dibaca ainnya panjang. Biasanya orang kita itu agak suka yang pendek dipanjang-panjangkan. Na'am. Na'am. Biasanya kan gitu ya. Ya, tuh. Mungkin terpengaruh dengan bahasa kita, logat kita. Ya, tuh. Na'am, akhirnya gitu. Kalau dalam bahasa Arab enggak seperti itu. Na'am. Karena kalau kita panjangkan itu maknanya berbeda. Na'am. Itu maknanya apa Ibu? Na'amah, pernah dengar? Na'amah atau na'amun? Na'amah atau na'amun itu burung onta Ibu. Jadi jangan sampai dipanjangkan ya. Ini pendek semuanya.
Jangan sampai nanti ditanya apa, jawabnya burung unta. Na'am, gitu Ibu ya. Contohnya gimana di sana? Kita lihat. Karirna ba'di. Ahadha sarirun? Ahadha sarirun? Marratan ukhra, sekali lagi. Ahadha sarirun? Ahadha sarirun? Ma ma'ana ahadha sarirun? Apakah ini sebuah dipan? Apakah ini dipan? Apakah ini sebuah dipan? Ahsantunna. Kalau memang yang ditanyakan itu dipan, maka kita menjawabnya na'am, hadza sarirun. Nah, sarirun. Ahsantunna. Jadi kalau memang iya, maka kita jawabnya na'am sesuai. Lalu cara menjawabnya seperti itu. Na'am terlebih dahulu, lalu kita ulangi hadza sarirun. Jadi seperti yang pertanyaan tadi ya. Ahadza sarirun? Na'am, hadza sarirun. Diulangi lagi, hadza sarirun. Enggak bingung ya, insyaallah? Ya. Insyaallah. Kalau ternyata yang ditanya itu bukan sarir bagaimana? Maka jawabannya karirna ba'di. La, hadza kursiyun. La, Hadza kursiyun. Marratan ukhra. La, hadza kursiyun. la, Hadza kursiyun. Ma ma'na la, hadza kursiyun? tidak, Tidak, ini adalah sebuah kursi. Ahsantunna. Jadi kalau ternyata yang ditanyakan itu bukan sarir, maka cara menjawab kita jawab dulu la. Setelah itu baru kita sebutkan bendanya itu aslinya apa. La, hadza kursiyun. Gitu Ibu ya? Wadih? Bingung tidak Ibu? Ada yang masih bingung? Silakan ditanyakan. Tafadhol, enggak masalah. Jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Silakan Ibu. Berarti ini kalau yang A juga untuk yang ghairul itu ya Ustadz, yang tidak berakal juga ya Ustadz? Bisa untuk aqil dan ghairu aqil. Tidak seperti ma, kalau ma itu kan terbatas hanya ghairu aqil. Kalau A itu tidak terbatas. Bisa penerapannya bisa aqil, bisa ghairu aqil. Gitu ya? Ya Ustadz. Ustadz di halaman berapa sih Ustadz yang dibaca itu tadi? Ini halaman berapa Ibu? Yang A tadi, yang A itu di mana? 5. Halaman berapa? Yang A? 7. Halaman berapa Ibu? Halaman 7. Halaman 7. Jazakumullah khairan. Ketemu? Oh iya. Ketemu? Ibu siapa barusan yang bertanya? Ketemu? Yang ada gambar itu ya Ustadz? Betul. Ini yang untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang setelah ini baru akan kita baca untuk pertanyaan contoh penerapannya. Jadi setelah gambar-gambar tadi kan ya. Setelah gambar tadi ada baitun, hadza masjidun dan seterusnya tadi. Ini halaman berikutnya. ya ada. Ada ya? Ketemu? Baik. Insyaallah ada insyaallah. Baik, ada pertanyaan lagi, Ibu? Hal min soal? La yujad? Ma fi soal? Kalau tidak ada, maka kita baca contoh-contoh penerapannya di sana. Baik. Seperti biasa, ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, Ibu-ibu sekalian mengikuti. Karirna ba'di. Ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun. Ma ma'na? Ma hadza? Hadza baitun. Apakah ini adalah sebuah rumah? Ini adalah sebuah rumah. Ahsantunna. Jadi kalau kita perhatikan di sana kata tanya ma di sana untuk menanyakan bait. Bait di sana ghairu aqil kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Baik. Jadi kalau ghairu aqil pertanyaannya pakai ma. Nastamir. Ahadza baitun? Hadza baitun. Ma ma'ana? Apakah Apakah ini adalah sebuah rumah? Ahsantunna. Na'am, hadza baitun.
Na'am. Hadza baitun. ما معنى نعم هذا بيت؟ Ya. Ya, ini adalah sebuah rumah. sebuah rumah. Rumah. Ahsantun. Mudah kan Ibu ya? Insya Allah. Baik. Jadi mungkin nanti prakteknya ke depan itu seperti itu. Saya tidak banyak menerjemahkan, tapi saya minta ibu-ibu yang menerjemahkan. Buktinya itu tadi bisa kan Ibu ya? Nanti insya Allah dengan seiring berjalannya waktu semakin banyak kosakata yang ibu-ibu kuasai, insya Allah semakin mudah. Nastamir. Nastamir. Ma hadza? Ma Hadza Hadza qamisun. hadza Qamisun. qamisun. Ma ma'ana? Ma hadza? Hadza qamisun. Apakah Apakah ini adalah sebuah kemeja? Ini adalah sebuah kemeja. Meskipun sebenarnya ini terkadang sudah menjadi serapan bahasa kita, komis jadi gamis. Gitu kan, Wah? Komis jadi gamis kalau dalam bahasa kita. Itu serapan, komis. Gamis bukan buat yang perempuan, Ustaz. Saja. Kan jubah itu bisa disebut gamis juga, Wah? Oh iya. Jubah untuk ikhwan, ya. Gamis ikhwan. Lanjut. Nastamir. Ahadha sarirun? Hadza sarir. Sarirun. Ma ma'ana? Apakah ini sebuah lipan? Seperti contoh tadi. La hadha kursiyun. La hadza kursiyun. Ma ma'ana? Tidak, ini adalah sebuah kursi. Ahsantunna. Nastamir. Kita lanjut. Ahadha miftahun? Hadza miftahun. Ma ma'ana? Apakah ini adalah sebuah kunci? Apakah ini sebuah Kunci. miftah? Miftah itu kunci ya? Apakah ini sebuah kunci? La hadha qalamun. La hadza qalam. Ma ma'ana? Tidak, ini adalah sebuah pena. Baik. Insyaallah jelas semuanya? Wadih? Terakhir di sana. Wadih. Ma hadha? Hadza Hadha najmun. hadza najmun. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Ma hadha? Hadha najmun. Apakah ini Ini adalah sebuah bintang. Ini adalah Bintang. sebuah bintang. Tayyib. Ahsantunna. Fatahallah alaikunna. Tayyib. Fi hadhihi safhah hal min soal di halaman ini apakah ada pertanyaan? Ada yang bingung? Tafadhal, silakan ditanyakan. Entah itu tentang kosakata, susunan kalimat, contoh penerapannya, cara menjawabnya. Kalau misalkan masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan Ibu. Tafadhal. Ustadz maaf, Afwan, itu jadi saya cuma merekap aja. Jadi untuk yang ma dan bedanya dengan a itu sama-sama bertanya, tapi yang untuk a depannya a itu untuk ada jawabannya la atau naam gitu ya. Kalau yang ma itu hanya statement gitu ya, Hanya menanyakan untuk ghairu aqil. Ma itu kan memang secara makna ini berbeda kan, di dalam bahasa kita ma itu maknanya bimakna apa, sedangkan a itu bimakna apakah. Jadi ma itu apa, lalu a itu apakah. Kalau apakah itu kan memang jawabannya antara ya atau tidak kan, maka di dalam bahasa juga sama, naam atau la. Kalau ma biasanya jawabnya langsung. Apa ini? Ini pena misalkan seperti itu. Apakah ini kursi? Baik. Insya Allah nggak bingung ya, insya Allah. Insya Allah tidak. Kalau misalkan masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan, tidak masalah. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan. Naam, silahkan. Kalau yang A dan A ini berarti untuk bertanya yang ma itu kan yang ghairul akil ya. Berarti berarti untuk semua yang ghairul akil dia baik bergerak maupun nggak bergerak gitu kan, ada benda yang bergerak. Nah, betul. Baik hidup maupun tidak hidup,
Iya. Ghairu aqil itu ada yang hidup, ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Betul sekali seperti itu. Jadi hewan pakainya ma juga Ibu ya. Iya. Nah, jazakillah khairan. Ada lagi pertanyaan Ibu? Itu aja sih. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan? La yujad? Nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik. Di halaman berikutnya kita mulai tamarin atau tamrin. Tamrin itu apa Ibu? Latihan. Latihan. Bukan nama jalan. Aslinya nama orang itu. Tamrin itu dalam bahasa Arab maknanya latihan gitu ya Ibu ya. Latihan. At-tamrinul awal, latihan pertama. Latihan pertama ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan penerapan kata tanya dan kosakata yang kita kuasai sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Insya Allah jelas ya, kita coba ya. Ibu Deviani hal hadirah lam tahdur. Ibu Diana Paramita, tafadhali dicoba. Yang pertama ya Ustaz. Nah, yang pertama. Silakan dibaca. Ma hadza? Ma hadza? Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ahsanti, fatahullah alaik. Ma hadza? Hadza miftahun. Thumma. Ma hadza? Nah, kita lanjutkan saja langsung ke Bu Luli. Tafadhali Bu Luli. Iya. Silakan. Ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza kitabun. Ahsanti. Baik, ini tuh sepertinya afan. Saya ganti PowerPoint dulu, sepertinya salah membuka PowerPoint yang tadi. Nggak keluar jawabannya kan ini tadi, Om. Baik. Ma hadza? Hadza miftahun. Ma hadza? Hadza kitabun. Ahsantun. Fatahullah alaik. Nastamir sekarang Ibu Rizki Amelia. Tafadhali. Ma hadza? Hadza qalamun. Ahsanti. Ma hadza? Hadza qalamun. Fatahullah alaik. Nastamir Ibu Sakinah. Tafadhali. Ma hadza? Ma hadza? Hadza babun. Hadza babun. Ahsanti. Fatahullah alaik. ثم نستمر سلمى لم تحضر سلمى نور زريدة نستمر Ibu Bulis تفضلي Bulis coba Ma hadza? Hadza baitun. Ahsanti mudah namanya ما هذا بيت ثم نستمر أحسنتي فتح الله عليك نستمر بوتين تفضلي بوتين مارتيني Ma hadza? Hadza kursiyun. Jayid, fatahullah alaik. Ma hadza kursiyun. Insyaallah mudah Ibu ya. Penerapan pertanyaan ma lalu ism isyarah hadza. Insyaallah mudah Ibu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan di halaman ini? Halaman soal? La yujad? Afi, alhamdulillah. Baik, oh ya, mumpung masih ingat, ini saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Mungkin kemarin ketika pengarahan disampaikan juga oleh Ustaz Syafiq. Tapi kalau misalkan belum disampaikan, ini ketika kita menghafal kosakata seperti ini, usahakan. Jadi belajar bahasa itu kan pembiasaan kan ibu ya. Bahasa itu pembiasaan. Innamal lughatu bil mumarasah. Bahasa itu dengan pembiasaan. Ya pembiasaan semua 4 unsur bahasa itu dengan pembiasaan. Kebiasaan membaca, kebiasaan menulis, kebiasaan mendengar, kebiasaan mengucapkan. Kosakata, setiap kosakata yang pernah kita hafal itu
kita usahakan, kita terapkan, kita pakai, Ibu. Jadi supaya kita tidak lupa dan kita tahu itu, oh ini seperti ini, prakteknya seperti ini. Misal nih maksudnya. Kalau misalkan kita sudah tahu ini kunci itu bahasa Arabnya apa? Miftah. Miftah. Itu tinggalkan sementara bahasa kunci. Sebut itu miftah. Gitu ya, Ibu ya? Sebut itu miftah. Miftahun. Insyaallah. Miftah. Kitabun. Qalamun. Jadi babun. Gak apa-apa bahasanya, pertama awal-awal bahasanya agak campur gak apa-apa. Misalkan tolong bukakan babun. Nanti misalkan nanti kalau yang nggak paham gimana? Ya nanti biar ikut belajar. Gitu ya. Biar semangat ikut belajar juga. Apalagi kalau misalnya satu rumah sama-sama ada yang belajar bareng bahasa Arab gitu. Itu akan lebih bagus kalau misalnya ada kesepakatan khusus itu, satu hari per harinya itu ada waktu khusus 1 jam misalnya, tidak ada yang boleh ngobrol kecuali dengan bahasa Arab misalnya seperti itu. Misalnya setelah maghrib sampai isya ngobrol harus dengan bahasa Arab. Campur-campur awal-awal nggak masalah. Yang penting kita bisa menerapkan kosakata yang kita hafal. Gitu Ibu ya? Wadah? Insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Nastamir. At-tamrinu tsani, latihan kedua. Latihan kedua ini tentang apa? Di sana ada pertanyaan A. Ada pertanyaan A. Ahadza baitun. Baik, kita lanjutkan tadi. Sekarang waktunya waqismatul azizah. Tafadhali. Ahadza baitun la hadza masjidun. Jayid. Fatahullah alaik. Ahadza baitun la hadza masjidun. Jayid. Nastamir. Ibu Yulfia Fitri. Hadza qamisun. Naam, hadza qamisun. Masya Allah, fatahullah alaik. Ahadza qamisun? Naam, hadza qamisun. Mudah ya? Kita kembali ke Bu Diana Paramita. Tafadhali. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Jayid, ahsanti. لا هذا مفتاح لا هذا قلم فتح الله عليك. نستمر. Ibu Luli تفضلي. Ahadza najmun? Naam. Hadza najmun. جيد. أهذا نجم؟ نعم هذا نجم. فتح الله عليك. Baik, untuk jawaban na'am ini tadi saya bilang tadi di awal tadi jangan sampai panjang Ibu ya, ainnya. Ya atau iya? Iya. Tapi juga ainnya ini harus kedengaran Ibu. Naam. Naam, gitu. Jangan sampai ainnya ini enggak kedengaran, jadi kedengarannya cuma nam gitu. Naam. Jadi nam. Naam, jadi nam. Kalau nam itu apa Ibu? Nam. Kalau nam itu kata perintah. Dari nama yanamu, naumun. Naum itu apa Ibu? Tidur. Kalau nam itu kata perintah, tidurlah gitu. Jadi ditanya malah nyuruh tidur kan gitu. Nggak. Jadi hati-hati untuk pengucapannya. Naam, ainnya tetap harus terdengar. Gitu Ibu ya? Insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan di sini. Ini latihan terkait masih ada ism isyarah hadza dan penerapan kata tanya a dan jawabannya. Ada yang na'am dan ada yang la. Hal min soal, ada pertanyaan? La yujad? Mafi soal? Tidak ada pertanyaan? Mafi. Kalau tidak ada, kita nastamir ila safhah ba'daha. Latihan berikutnya, at-tamrinu tsalits, latihan ketiga, perintahnya iqra waktub. Iqra waktub. Apa makna iqra? Bacalah. Bacalah. Uktub gimana? Tulislah. Coba kita praktek baca Ibu. Tadi terakhir siapa? Saya. Ibu Sakinah. Ibu Sakinah sudah tadi? Yang ketiga belum.
Yang ini belum. Yang ini belum? Enggak, maksudnya tadi yang terakhir membaca siapa? Terakhir yang Luli. Ibu Luli tadi. Iya. Tadi Ibu Luli. Oh, berarti sekarang Ibu Rizky. Iya. Ibu Rizky. Tayyib. Ibu Rizky, tafadhali. Ini sesuai urutannya. Ibu Rizky, tafadhali iqra'i. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ahsanti. Tulisannya seperti itu harokatnya. Hadza maktabun. Fatahullah alaik. Kalau mau di awal-awal ini, kalau misalkan kita membaca terus ibu-ibu mengharokati nggak masalah ibu-ibu. Dulu saya awal-awal belajar juga demikian. Jadi karena saya dulu awal-awal belajar memang belum bisa membaca, jadi kalau saya dengar ustadznya baca itu, karena saya harokati. Nggak masalah, nanti akan membantu kita nanti kalau misalkan murojaah lagi. Oh ini bacanya demikian. Gitu ya ibu ya? Dan kalau bisa kita itu karena di awal masih awal-awal belajar, kalau bisa baik menulis dan membacanya itu harokatnya dengan lengkap. Sampai harokat terakhir kita baca dan kita tulis. Malah justru yang penting itu harokat terakhir. Nanti kita bisa tahu ini kedudukannya sebagai apa. Apakah fathah, kasrah, atau dhammah. Karena harokat terakhir itu bisa berubah-berubah. Jadi dilengkapi gitu ya. Membacanya dan menulisnya dilengkapi. Nastamir. Sekarang selanjutnya Ibu Sakinah. Tafadhali iqra'i. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Jayyid. Alhamdulillah. Ini sekarang sudah bisa baca Arab gundul ya? Kan nggak harus Arab gondrong terus. Gitu. Ya setidaknya sekarang masih sedikit-sedikit, lama-lama kan jadi bukit. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Nastamir. Ibu Lis, tafadhali iqra'i. Hadza qalamun. Jayyid, Masya Allah. Hadza qalamun. Nastamir. Butin, tafadhali. Haza sirorun. Pelan-pelan, sekali lagi. Haza sirorun. Sarirun. Sarirun, sarirun. Sarirun. Itu kebalik. Kembali kok. Haza sarirun. Hadza sarirun. Fatahullah alaik. Jangan sampai kembali kok, nanti artinya beda loh. Hadza sarirun. Nggak ada tandanya tadi. Masalah. Tapi sekarang udah bisa ya. Itu sekali lagi itu bacanya apa? Haza sarirun. Itu bisa. Bebas. Udah bisa ya. Itu bacanya sarirun. Kalau bentuknya seperti itu bacanya sarirun. Ini latihan membaca ibu-ibu. Karena memang semua unsur bahasa ini harus kita latih, harus kita biasakan. Baik, Nastamir. Wa qismatul azizah. Iqra'i. Ma hadza. Ma hadza. Yang mudah sekali. Ma hadza. Berikutnya Ibu Yulfia Fitri. Tafadhali. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Jadi yaknya bertasydid ya. Hadza kursiyun. Masih ada lagi. Kembali ke Ibu Diana Paramita. Tafadhali. Ahadza baitun. Baik. Ahadza baitun. Tafadhali. Ba'daha Bu Luli. Tafadhali. La, hadza masjidun. La hadza masjidun. Afwan, saya terlambat memunculkan. La hadza masjidun. Terakhir Ibu Rizky Amelia, tafadhal. Ma hadza. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ma hadza? Hadza miftahun. Mudah ibu ya? Insyaallah mudah ya semua ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Ini latihan membaca. Ini awal-awal nggak masalah. Hal min soal, ada pertanyaan ibu? La Ustaz. Mafi, la yujad, nastamir. Berikutnya, halaman berikutnya di sana kita dikenalkan dengan istifham lagi. Istifham yang lain, kata tanya yang lain. Apa itu? Yaitu man. Man. Ma makna man? Siapa? Siapa? Ahsantunna. Man bima'na siapa kalau dalam bahasa kita. Dan ini penerapannya bagaimana? Ini kebalikan dari ma tadi.
Kalau man seperti dijelaskan di dalam kurung di sana, man merupakan ism istifham. Man merupakan ism istifham lil aqil. Ada tulisannya apa? Lil aqil. Lil aqil ini maksudnya bagaimana berarti? Untuk yang berakal. Yang berakal. Jadi man itu istifham yang hanya diterapkan untuk menanyakan al-aqil yang berakal saja. Gitu Ibu ya. Kalau yang tidak berakal tadi pakainya apa? Ma. Kalau berakal kita pakainya man, gitu ya. Baik, coba kita lihat contoh di sana. Karirna ba'di. Man hadza? Man hadza? Apa makna man hadza? Siapa ini? Siapa itu? Siapa ini? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ma makna hadza tabibun? Ini adalah seorang dokter. Seorang dokter. Ahsantunna. Hadza tabibun. Tabibun itu kan aqil kan Ibu ya? Ya, Makanya istifhamnya, maka kata tanyanya pakainya man, bukan ma. Jadi man itu kita menanyakan al-aqil. Tapi kalau misalnya ghairu aqil, kalau ghairu aqil, maka kita tidak bisa menanyakan dengan man. Misalnya di sini man hadza, ternyata yang ditanyakan ghairu aqil, hadza kitabun. Ini tidak tepat. Gitu Ibu ya. Insyaallah jelas sama ya? Wadih? Insyaallah. Wadih. Alhamdulillah. Ada yang bingung Ibu-ibu? Mungkin ada yang kurang jelas atau bingung, silahkan ditanyakan. Man itu menanyakan yang aqil saja. Kalau yang ghairu aqil pakainya yang tadi, ma. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas silahkan. Yang Ustadz, yang man ini juga untuk apa namanya, laki-laki juga ya? Ya, kalau man ini tidak terikat mudzakkar dan muannas. Untuk mudzakkar dan muannas bisa. Oh, bisa. Kalau yang terikat mudzakkar muannas tadi itu hadza tadi ism isyarah. Kalau ism isyarah itu terikat kalau hadza itu terikat ism isyarah mudzakkar yang terikat dengan mudzakkar dan muannas. Tapi kalau istifham, semua istifham itu tidak terikat dengan mudzakkar muannas, kecuali kalau ayyu dan ayyatu itu bisa. Ayyu, ayyatu. Tapi kalau istifham-istifham yang lain itu sama sekali tidak terikat dengan mudzakkar muannas. Gitu ya, Ibu ya. Termasuk tadi ma, kalau a tadi tidak terikat dengan mudzakkar muannas, bisa diterapkan pada dua-duanya. Gitu, Om ya? Iya, baik. Allah alaik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Kalau yang man juga sama ya Ustaz, tidak terikat lelaki dan perempuan ya Ustaz? Nah, semua kata tanya tidak terikat dengan mudzakkar muannas. Yang terikat dengan mudzakkar muannas kan ism isyarahnya, hadzanya. Hadza itu yang terikat dengan mudzakkar muannas. Ada lagi pertanyaan ya, Ibu? Hal min soal? Nah, Yujat, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lihat beberapa contoh penerapan man di sana. Baik, karirna ba'di. Man hadza? Man hadza? Marratan ukhra. Man hadza? Man hadza? Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ma ma'na man hadza? Hadza tabibun. Siapa ini? Ini adalah seorang dokter. Ahsantunna, itu contoh penerapan man. Man digunakan untuk menanyakan aqil, ism aqil, tabibun, aqil kan ya? Makanya pakainya man pertanyaannya. Nastamir. Man hadza? Man hadza? Hadza waladun. Hadza waladun. Ma ma'na man hadza? Hadza waladun. Siapa ini? Ini adalah anak laki-laki. Baik, ahsantunna. Man hadza? Hadza waladun. Seorang anak. Seorang anak lelaki, enggak masalah. Nastamir. Man hadza?
Man hadza Hadza talibun. hadza talibun. Jadi seperti itu ya, kalau panjang dipanjangkan talibun. Baik, karirna marratan ukhra, karirna ba'di. Hadza talibun. Hadza talibun. Ma ma'ana? Man hadza? Hadza talibun. Siapa? Siapa ini? Ini adalah seorang murid laki-laki. Talibun itu bisalah kita katakan murid, atau mungkin lebih simpelnya kalau murid itu bisa laki-laki bisa perempuan ya. Kalau siswa kan nggak bisa. Kalau siswa ya pasti laki-laki. Siswa. Ini adalah seorang siswa atau mahasiswa, gitu ya. Na'am. واضح؟ نستمر. أهذا ولد؟ Hadza waladun. مرة أخرى. أهذا ولد؟ Hadza waladun. Ini kembali muncul pertanyaan A. Ma ma'ana ahadza waladun? Apakah ini adalah seorang laki-laki? Apakah ini seorang anak lelaki? Apakah ini seorang anak laki? Baik. La hadza rajulun. La hadza rajulun. Marratan ukhra. La hadza rajulun. La hadza rajulun. Ma ma'ana la hadza rajulun? Tidak, ini adalah seorang laki-laki. Tidak, ini adalah seorang lelaki. Lelaki dewasa ya, rajulun. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu tentang beberapa contoh ini? Maafi. Ada pertanyaan? Maafi? La yujad? Tidak ada. Maafi sama la yujad maknanya sama, tidak ada. Hanya saja maafi ini sebenarnya bahasa lebih ke bahasa amiyah sepertinya, bahasa pasaran. Tapi itu dipakai maafi. Dalam percakapan dipakai. Tidak masalah. La yujad maafi soal? Nastamir. As-safa ba'daha masih ada beberapa contoh. Karirna ba'di ma hadza? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini sekarang kita mungkin akan ada beberapa perbandingan, ada ma, ada man, gitu ya. Kalau di sini ma hadza masjidun, ma ma'ana? Apa ini? Apa itu? Itu adalah masjid. Apa ini? Ini adalah sebuah masjid. Ini ya, hadza, ini yang itu belum, yang itu belum. Yang ini dulu. Ini dulu baru itu, gitu ya. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun. Ahsantun. Nastamir. Karirna ba'di. Man hadza? Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Ma ma'ana man hadza? Hadza tajirun. Siapa ini? Ini adalah seorang pedagang. Ahsantun. Tajir. Ma ma'ana tajir? Pedagang. Pedagang ya, pedagang. Tapi kalau di bahasa kita tajirun itu Kaya. ya. Jadi agak berbeda. Jadi hati-hati jangan tertukar. Memang identiknya kalau pedagang itu identiknya seperti itu ya. Kalau tajirun itu tajir kan. Kalau pedagang itu kaya. Makanya kadang kita sering menjumpai ibu-ibu biasanya tertarik ingin jualan online itu ya. Nggak masalah, semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin. Baik. Man hadza tajirun. Ini contoh penerapan man. Jadi dibandingkan di sini. Yang pertama tadi ma hadza, yang kedua ini man hadza. Insyaallah nggak bingung ya? Insyaallah. Baik, nastamir. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Itu ya gambarnya. Hadza kalbun. Jadi jangan sampai salah. Jadi hadza qalbun. Hadza kalbun. Baik, nastamir. Ahadza kalbun? Hadza kalbun. La, hadza qittun. Hadza qitun. Ma ma'ana ahadza kalbun?
Apakah Apakah ini adalah Ah, seekor anjing? Iya, ini La adalah hada qitun. Tidak, ini Seekor kucing. Ini adalah seekor kucing. qit itu qit itu kucing apa ya? Qitun. Ini mungkin mirip dengan bahasa Inggris, cat. Cat. Memang bahasa Inggris juga ada berdasarkan penelitian ada sekian ribu kosakata bahasa Inggris itu serapan dari bahasa Arab juga. Makanya tidak heran kalau bahasa Inggris ada beberapa yang mirip dengan lafaz Arab. Naam, ada pertanyaan? La yujad, nastamir. Hadza himarun. Ada himarun. Ma ma'ana hadza himarun? Ini adalah seekor keledai. Keledai ya. Himar itu keledai. Keledai yang seperti itu sebenarnya himar itu ada dua ya. Ada himarun wahsyi dan ada himarun ahli. Ada himarun wahsyi dan ada himarun ahli. Dan terutama kalau kita membahas fikih mungkin ada pembahasan itu, himarun wahsyi dan himarun ahli. Kalau himarun ahli ini yang ini, keledai. Himar ahli itu maksudnya apa namanya? Yang dipelihara, peliharaan. Himarun ahliyun itu himar peliharaan, yaitu keledai yang seperti ini. Ada juga yang disebut himarun wahsyiyun. Himarun wahsyi itu maksudnya adalah zebra ya, Ibu. Zebra. Kalau himarun wahsyi itu zebra. Gitu ya, Ibu ya? Baik, nastamir. Ahadha himarun? Ahadha himarun. Ma ma'ana ahadha himarun? Apakah ini adalah seekor keledai? Al-jawab, la hadha hisanun. Hadha hisan. Ma ma'ana? Tidak, ini adalah seekor kuda. ekor kuda. Ahsantunna. Insyaallah jelas Ibu ya, wadih di sini. Ada beberapa penerapan hadza dan ma, lalu man dan a. Hal min soal, ada pertanyaan? La yujad? Naam, tafadhali. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nastamir. Baik, masih ada beberapa contoh di sana. Kadirna ba'di. Ma hadza? Ma hadha? Hadza jamalun. Ma ma'ana hadza jamalun? Ini adalah seekor Ini adalah seekor unta. Itu pendek semuanya ya. Jamalun, ingat tadi jamalun itu pendek semuanya. Jangan jamalun. Jamalun itu maknanya beda, suatu keindahan. Itu nama orang, lalu nama orang yang mana? Nama orang itu sebenarnya itu mimnya panjang, Ibu-ibu. Kalau yang kalau dengar nama orang Jamal itu sebenarnya mimnya panjang. Jadi bukan Jamal yang ini gitu. Misalnya ada orang namanya Jamal, bukan Jamal ini maksudnya. Jamalun. Itu mimnya panjang itu Ibu ya. Kalau nama orang Jamalun. Tapi artinya kalau apa? Jamal mimnya panjang artinya apa? Suatu keindahan. Suatu keindahan. Baiklah, kebaikan. Tapi dalam bahasa kita kan nggak ada panjang pendek, makanya orang bilang Jamal. Unta. Tapi seharusnya ya jangan gitu juga. Jamal. Ya Jamal. Gitu. Ya Jamal. Ya Jamal. Apa Om? Ada yang bertanya? Tidak ada. Nastamir. Maafan. Ma hadza? Hadza dikun. Ma ma'na dik? Ayam jantan. Ayam jantan ya. Jadi ayam jantan. Dik itu khusus untuk ayam jantan saja. Untuk ayam betina, nanti insya Allah kosakatanya akan sampai insya Allah. Jadi dikun itu khusus untuk ayam jantan ya Bebe. Dikun. Baik. Nastamir. Man hadza?
Man hadza? Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Itu ibu-ibu kalau menjumpai entah itu nanti di kamus atau di buku ada harokat di atas tapi bentuknya itu di bawah tasydid seperti itu. Bentuknya di bawah tasydid. Jadi harokat sepertinya di atas letaknya di atas huruf tapi di bawah tasydid itu maksudnya kasroh ibu-ibu ya. Iya. Nah, itu maksudnya kasroh. Jadi dibacanya bukan mudarrosun tapi mudarrisun gitu ya. Wadih? Karena di Microsoft Word itu biasanya memang seperti itu. Nanti kalau misalnya aslinya kasroh, kalau ditambah tasydid nanti ikut tasydidnya, jadi ikut ke atas. Tapi kalau kasroh di bawah tasydid gitu ya. Kalau fathah di atas tasydid. Jelas semuanya insyaallah? Insyaallah. Nah, jadi jangan bingung kalau bertemu dengan seperti itu, seperti ini misalnya mudarrisun ini bacanya mudarrisun bukan mudarrisun. Baik. Kenapa nggak di bawah aja Ustaz? Nggak bisa Om, kalau pakai keyboard nulisnya nggak bisa. Oh, Anda pakai keyboard. Kecuali kalau pakai tangan, saya tulis sendiri pakai tangan Iya. bisa. Kalau pakai keyboard nggak bisa. Memang seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau di Microsoft Word memang seperti itu. Termasuk PowerPoint seperti ini. Jadi kalau bertemu misalkan sebenarnya tidak hanya di PDF kita, nanti ibu-ibu kalau ketemu di mana pun misalkan di buku-buku, di kitab-kitab atau di majalah, misalkan ketemu seperti ini, mudarrisun misalnya seperti ini ada tasydid lalu di bawah tasydid ada harokat itu, meskipun di atas huruf itu sebenarnya kasroh. Kalau di atas tasydid itu baru fathah gitu ya. Wadih? Wadih. Baik. Man hadza mudarrisun, ma ma'ana? Siapa ini? Ini adalah seorang pengajar. Seorang pengajar atau guru. Ahsantun. Nastamir. Ahadza qamisun? Hadza qamisun. Ma ma'ana ahadza qamisun? Apakah ini adalah sebuah kemeja? La hadza mindilun. Hadza mindilun. Marratan ukhra. La hadza mindilun. Hadza mindilun. Ma ma'ana la hadza mindilun? Tidak. Ini adalah sebuah tangan. Sapu tangan atau serbet itu bahasanya mindilun gitu ya. Mindilun. Ahsantun. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu sampai di sini? Hal min soal, ada pertanyaan? La yujad? Mafi? Mafi. Nastamir. Kita lanjutkan ila safha ba'daha. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik, halaman berikutnya ini latihan terakhir dan di sana sebagai wajib. Maksudnya wajib di sini adalah wajibun mangziliyun atau al-wajibul mangzili. Tugas rumah. Tugas rumah itu apa? Ya PR. Jadi ini untuk latihan terakhir ini sebagai PR ibu-ibu ya. Sebagai PR. PR-nya apa di sana perintahnya? Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Jadi nanti silahkan ditulis, disalin. Ini sekalian latihan menulis, membiasakan kita untuk menulis. Jadi ibu-ibu kalau misalnya belum lancar menulis atau tulisannya merasa masih kurang bagus, kurang cantik. Ibu-ibu kan biasanya standarnya tinggi. Jadi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Namanya seperti saya bilang tadi, bahasa itu dengan pembiasaan. Semakin sering kita menulis, semakin banyak kita menulis, itu akan semakin lancar dan semakin bagus tulisan kita. Makanya kita juga ada tugas tulis itu, di antara faedahnya itu. Ya, supaya sering menulis, supaya nanti tulisannya semakin lama semakin terbiasa menulis dan semakin bagus tulisannya. Gitu ya Ibu ya. Jadi ini nanti disalin, silahkan ditulis. Ya. Ma hadza qalamun. هذا كلب من هذا طبيب هذا جمل أهذا كلب لا هذا قط أهذا ديك نعم أهذا حصان لا هذا حمار هذا منديل أهذا ولد نعم من هذا رجل. Itu semuanya nanti ditulis ya Bu ya.
Insya Allah jelas Om ya? Insya Allah. Nah, jadi mulai pekan ini PR-nya sudah 2, tugasnya sudah 2, yaitu yang pertama tadi tugas hafalan. Tugas hafalan berarti untuk yang belum setoran pelajaran pertama nanti silahkan disusulkan, nggak masalah. Nanti ditambahkan untuk semuanya pekan ini menghafal pelajaran kedua. Tidak banyak insya Allah, cuma sedikit. Semoga Allah memberikan kemudahan. Untuk tugas tulisnya, yaitu latihan terakhir ini halaman berapa Ibu-Ibu di bukunya Ibu-Ibu? 14. Halaman 14. Toyib. PR-nya latihan terakhir di bab pertama halaman 14. Yaitu perintahnya menulis, jadi menyalin di sana. Lalu kapan terakhir dikumpulkan? Secepatnya, lebih cepat lebih baik. Tapi kalau paling lambat kapan? Kalau bisa hari Kamis. Gitu Ibu ya? Jelas? Jadi menanya. Naam. Ini menulisnya nanti ditambahin huruf A, I, U-nya gitu Harokatnya. Itu lebih baik Om. Diharokati sekalian, nggak masalah. Itu lebih baik. Jadi diharokati sekalian kita. Kalau kita mengharokati kan berarti kita tahu bacanya kan gitu, Om. Ya. Tanya. Allah alaik. Jazakallahu khairan, sudah ditanyakan. Ada pertanyaan lagi terkait dengan tugas? Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Amin. Kalau tidak ada pertanyaan, betul ini tidak ada pertanyaan? Tidak Ustadz. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau nanti saya baca-baca lagi itu suka-suka bingung, boleh WA Japri Ustadz atau harus nunggu kelas berikutnya Ustadz? Tanya di grup nggak masalah Om. Kalau di grup nanti kan mungkin faedahnya bisa untuk semuanya kan Om ya. Mungkin bisa jadi yang lain juga belum terlalu paham tapi malu untuk bertanya gitu ya. Jadi tanya di grup saja nggak masalah. Nah, ada lagi pertanyaan Ibu-Ibu? Ustadz, Nah, ini kan tugasnya dibaca juga, berarti nggak usah. Kalau yang voice note untuk hafalan saja. Untuk yang tugas tulis itu tadi tulis saja, nggak usah. Kalau bacanya baca sendiri. Jadi ditulis saja. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, untuk hafalannya paling lambat kapan? Kalau bisa hari Kamis juga Om, kalau bisa. Sebenarnya lebih cepat lebih baik Om. Sebenarnya tujuan kita kan memang supaya tidak hanya hari Sabtu saja kita berinteraksi dengan bahasa Arab, di hari-hari yang lain juga berinteraksi. Dan Ibu-Ibu kalau menghafal, jangan kalau misalkan hafalannya banyak Om ya, yang dihafal itu banyak, itu jangan dipaksakan sekali menghafal. Gitu. Kalau bisa ya dicicil nggak masalah, itu lebih baik dan lebih ringan kan Om ya kalau dicicil. Misalkan sehari 5 atau lebih itu kalau misalkan mampu lebih, misalkan sehari 10 nggak masalah. Pagi 5, sore 5, atau mungkin sehari 5 saja nggak masalah. Gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Amin. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.